Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema yang kedua, yaitu tentang tugasku sebagai citra Allah. Pada mulanya, Allah telah menciptakan bumi beserta segala isinya baik adanya. Namun, terkadang manusia tidak dapat menjaga apa yang telah Tuhan berikan, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam hidupnya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-30, dilanjutkan bab 2 ayat 15-16, disebutkan tentang tugas manusia sebagai citra Allah. Di sana dikatakan, kepada manusia, Allah menugaskan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Kata menguasai di sini diartikan dengan manusia harus menjaga bumi. Ketika Allah memberi umat manusia kuasa di atas binatang, di sana dimaksudkan adalah memelihara dan menggunakan binatang semaksimal dan seadil mungkin. Begitu juga dengan lingkungan. Manusia ditugaskan untuk menjaga lingkungan sekitar agar dapat berfungsi dan berguna bagi manusia. Penugasan dari Tuhan perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Semua tugas dari Tuhan bertujuan demi keselamatan manusia. Keselamatan akan tercapai bila manusia turut menghargai ciptaan Allah lainnya. Untuk itu, manusia hendaknya dapat bersikap bijaksana dan tidak bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan oleh Allah. Manusia harus menjalankan panggilannya sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu tampak dalam kesadaran akan hal-hal berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dan diciptakan oleh Allah dan terarah kepada penciptanya. Maksudnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Untuk itu, sikap kita, perbuatan kita, dan ucapan kita harus senantiasa terarah pada Allah. Lalu yang kedua, setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaan. Yang ketiga, semua makhluk penciptaan Tuhan mempunyai ketergantungan satu sama lain. Mereka saling melengkapi secara timbal balik. Keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang parah. Namun, pada kenyataannya, keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang parah. Faktor penyebab yang utama adalah egoisme, keserakahan, dan sikap acuh tak acuh sebagai manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungan diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Mereka tidak berpikir soal kesejahteraan manusia yang lain atau kesejahteraan binatang-binatang yang telah diciptakan Tuhan. Mereka juga tidak memikirkan generasi berikutnya. Padahal kita semuanya berhak menikmati ciptaan Tuhan yang baik adanya ini. Untuk itu, kita sebagai seorang siswa, kita harus mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah. Kita harus memiliki sikap tanggung jawab dan berupaya menampilkan pencitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai.
Untuk itu, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan panggilan sebagai cipta Allah. Yang pertama, berada di lingkungan sekolah. Hal-hal yang dapat kita wujudkan adalah dengan belajar yang baik dan serius, menjalankan dan mentaati peraturan sekolah, berpartisipasi aktif di kelas, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, di rumah. Dapat kita wujudkan dengan taat pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua, anggota keluarga, dan menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Lalu yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Dapat kita wujudkan dengan menghargai dan menghormati orang lain, berlaku sopan pada orang lain, ikut kerja bakti kampung, tidak membuang sampah di sungai atau parit. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting, karena saat ini kita berada di masa pandemi, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sebagai murid Yesus, marilah kita senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Terima kasih.